Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, orang iman itu harus memiliki ciri-ciri khusus. Itu yang membedakan antara orang iman dan orang yang tidak beriman. Dengan keimanannya itu, dia memiliki ciri-ciri yang dengan ciri-ciri tersebut menunjukkan identitasnya dia, bahwa dia adalah orang iman. Di antara sekian banyak ciri-ciri orang iman itu diantaranya adalah jujur atau memiliki sifat kejujuran. Dan ini memang menjadi perintah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh orang iman. Dan kejujuran ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan-keutamaan memiliki sifat jujur atau keutamaan kejujuran. Yang pertama diantaranya adalah dengan kejujuran seseorang akan terbimbing untuk mengerjakan kebaikan. Dengan dia mengerjakan kebaikan, maka dia pun akan terbimbing untuk masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119. Hadza yaumu yanfa'us shadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalikal fawzul azim. Jadi di hari kiamat itu hari di mana kejujuran sangat bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena ketika ditimbang, timbangan amalnya itu sangat berat. Kenapa? Karena kejujuran itu sendiri adalah pahala. Memang gak kelihatan seperti orang mengerjakan ibadah, tapi ketika dia melaksanakan kejujuran yang harusnya ada peluang untuk berbohong, tapi dia tetap berusaha untuk jujur dan mempersungguh untuk jujur, akhirnya memberikan pahala yang tertulis di dalam buku catatan amalnya. Nah, mereka akan mendapatkan surga yang di dalamnya mengalir banyak sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Kenapa? Karena Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Nah, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda begini. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Dalam hadis Muslim, ya, itu al-hadis Sahih Muslim. Jadi kata Nabi, kerjakanlah kejujuran atau tetapilah kejujuran, maka sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan. Nah, kebaikan menunjukkan kepada surga. Jadi berarti orang yang selalu berusaha untuk jujur, dia pasti jadi orang baik. Itu sudah menjadi nas dalam dalil, dalam hadis, bahwa orang kalau berusaha untuk jujur, dia pasti jadi orang baik. Nah, hanyalah orang-orang baik yang masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari neraka. Jadi itu adalah keutamaan yang pertama, yaitu bahwa dengan memiliki sifat kejujuran, orang akan terbimbing untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang baik atau dinilai oleh orang lain mungkin ya sebagai orang yang baik, maka berusahalah untuk bisa jujur, walaupun mungkin banyak sekali kendala berupa godaan-godaan untuk tidak jujur. Karena kalau jujur mungkin saat itu sepertinya mendapatkan penghasilan yang kecil. Kalau dia tidak jujur, dia bisa dapat penghasilan yang banyak. Tetapi suatu saat, ya, namanya orang itu tidak jujur kan seperti menyembunyikan bau busuk, seperti dia menyimpan bangkai. Lambat laun pasti ketahuan, nggak mungkin nggak ketahuan. Nah, ketika sudah ketahuan bahwa dia orang yang tidak jujur, maka celakalah yang akan dia dapatkan. Yang kedua, keutamaannya adalah dengan kejujuran
seseorang akan terbebas dari sifat kemunafikan. Karena orang yang mempunyai sifat jujur, maka dia akan terlepas dari sifat bohong. Dia terlepas dari sifat bohong yang menjadi tabiatnya orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu dia selalu berbohong. Nah, dengan orang iman selalu berusaha untuk jujur, berarti dia terbebas dari sifat munafik. Dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, Nabi bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda atau ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Yang pertama, ketika dia bercerita pasti dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti diingkari. Jadi tidak memiliki beban. Mulutnya ini terlalu ringan untuk memberikan janji-janji kepada orang lain. Karena memang di dalam hatinya tidak ada rasa tanggung jawab terhadap ucapan yang dia ucapkan, apalagi itu adalah merupakan janji. Dengan entengnya saja dia berjanji dan tidak ada beban untuk mengerjakan janjinya itu. Jadi kalau dia janji pasti diingkari. Yang ketiga, wa iza tumina khona, kalau dia dipercaya pasti khianat. Nah, dengan orang iman itu berusaha tetap on the track dalam kejujuran, berarti dia terbebas dari sifat kemunafikan. Dalam Rawi Ahmad juga Nabi bersabda, wala yajtami usidqu wal kadzibu jami'an. Enggak mungkin kejujuran itu dengan kebohongan itu bersatu dalam diri seseorang, dalam hati seseorang. Enggak mungkin. Artinya ketika seseorang, maksudnya khususnya orang iman, dia terus berusaha untuk menjadi orang yang jujur, maka enggak akan mungkin dusta itu akan mau dia kerjakan. Dia akan merasakan suatu dosa yang sangat besar ketika dia berbohong. Orang yang tidak biasa berbohong, orang yang terbiasa jujur, seandainya satu saat dia berbohong, maka dia akan merasa kapok yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia berbohong itu hidupnya nggak tenang. Dia nggak jujur, hidupnya nggak tenang. Dan dia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya berbohong, saya tidak jujur. Dia ingin katakan itu. Kenapa? Karena dengan dia terus terang bahwa dia adalah berbohong, dia tidak jujur, dia akan seperti melepaskan beban yang sangat berat yang sedang dia pikul, dan langsung dia merasa tenang, hatinya tenang, dan langsung fisiknya ngerasa enteng jadinya. Kenapa? Karena beban telah diletakkan. Itu yang kedua, keutamaan yang kedua. Jadi terbebas dari sifat munafik. Yang ketiga, dengan kejujuran seseorang akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, ini kan luar biasa. Tadi dengan kejujuran bahkan bisa memberikan pahala. Ya kan, menunjukkan kepada kebaikan menunjukkan ke surga yang pertama. Nah, ini yang ketiga, dengan kejujuran ternyata orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Kita lihat surat Al-Ahzab ya, ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Di ayat 70 ini Allah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Maksudnya perkataan yang jujur. Yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka nanti Allah akan perbaiki amalan kalian. Jadi dengan dia berusaha jujur, amalannya, perbuatannya akan diperbaiki oleh Allah, dan bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan harusnya ada peluang untuk tidak jujur, tapi dia selalu berusaha untuk jujur, dapat ampunan, pahala dikasih, ampunan dikasih. Jadi malah double ya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Apa itu? Ya tadi berupa surga. Jadi nomor 3 itu adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan bahkan kalau di ayat ini dijelaskan Al-Ahzab 70 sampai 71, dia sama saja dengan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dengan dia jujur, itu berarti menjalankan perintah Allah dan Rasul, berarti dia menjadi orang yang taat. Nah, kalau jadi orang yang taat, kita lihat ada beberapa ayat ya. Salah satunya adalah dalam surat An-Nisa ayat 13 itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang keempat, ini juga sangat penting ini, yaitu
dalam jiwa dan hati orang yang jujur itu terdapat ketenangan. Yang tadi saya ungkapkan, orang kalau nggak biasa jujur, nggak biasa bohong, kemudian suatu saat dia bohong, pasti jiwanya nggak tenang. Nah, dengan dia selalu berusaha untuk jujur, walaupun dengan dia jujur akhirnya memberikan atau mendatangkan penghasilan yang kecil, sedangkan yang lain-lain yang tidak jujur mendapatkan penghasilan yang besar, tapi jiwanya kan tenang. Tidur tenang, makan tenang, nggak khawatir ketahuan, karena nggak ada yang ditutupi dan dia memang jujur. Sedangkan orang yang mendapatkan penghasilan besar saat itu mungkin dia senang, tapi ada satu waktu dia akan merasa, duh nanti kalau saya ketahuan bagaimana ya? Kalau korupsi saya ini ketahuan, wah bagaimana ini? Bisa dipecat, nanti kelanjutan kehidupan keluarga saya bagaimana? Pasti itu. Nah, dengan orang yang jujur ini ya akan merasa ketenangan, tiada rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, karena apa yang dilihat dijelaskan dengan sebenarnya, tiada tersembunyi dan terselip kebohongan sedikit pun di dalam hatinya. Ya, semua orang itu butuh jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu akan menuju kepada kesehatan jasmani. Nabi bersabda, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadziba ribatun, dalam hadis Tirmizi. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Di orang yang jujur jiwanya akan tenang, dan sesungguhnya dusta itu adalah kegelisahan. Coba kalau orang itu ya nggak jujur, bohong, terus bawahnya hatinya gelisah, takut ketahuan, bawahnya kaget-kagetan aja. Ini ngeri nih, takutnya nanti dia sering spot jantung, malah kena sakit jantung, kena stroke, ya, akhirnya step dan stop, nauzubillah min dzalik ya. Tapi orang yang jujur, walaupun mungkin dia terlihat hanya sederhana saja, tapi alhamdulillah jiwanya tenang, badannya sehat, ibadahnya itu ya enak. Ibadah tenang, bisa khusyuk. Sekarang dengan orang yang tidak jujur, dia bohong, dia tetap jalankan sholat. Bagaimana Allah akan kasih dia hati yang khusyuk? Sedangkan dia saja berdusta, berani berbohong kepada Allah. Mana mau Allah memberikan, mengkaruniakan sholat yang khusyuk kepada orang yang sering berdusta? Nggak akan. Dia tidak akan memiliki atau tidak akan merasakan sholat yang khusyuk. Padahal sholat khusyuk itu nikmat yang sangat luar biasa loh. Wah, kalau Anda Bapak Ibu bisa merasakan sholat yang khusyuk, itu rasa di jiwa itu luar biasa. Nikmatnya itu mengalahkan mendapatkan materi yang sangat banyak. Kenapa? Karena memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, dengan kita berusaha untuk jujur, insya Allah kita akan bisa mendapatkan hadiah berupa sholat bisa khusyuk. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan kejujuran seseorang di dalam usaha dan pekerjaannya dia akan mendapatkan kebarokahan dan keuntungan, ya, seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jadi dua orang yang jual beli itu berhak menentukan pilihan selama keduanya belum berpisah. Ini dalam bertransaksi ya, ini contohnya. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupi, maka keduanya mendapatkan kebarokahan dalam transaksinya. Transaksi keduanya itu Allah akan kasih kebarokahan. Tapi jika keduanya berdusta, si A berbohong dengan uangnya, si B berbohong dengan barang dagangannya, maka hilanglah kebarokahan di dalam jual belinya. Padahal yang kita inginkan adalah kebarokahan. Kebarokahan itu kan kasratul khair. Jadi banyak sekali kebaikan wal manafi' dan kemanfaatannya. Jadi luas sekali manfaat kejujuran, bahkan sampai dalam usaha kalau dia tetap terapkan kejujuran, maka akan mendapatkan keuntungan yang barokah. Barokah itu sangat manfaat dan baik dirasa oleh dirinya dan keluarganya. Jadi berusahalah wahai saudaraku sekalian untuk terus menjadi orang yang jujur, supaya kita dan keluarga jika terus mengerjakan kejujuran, fokus pada kejujuran sampai meninggal dalam keadaan sebagai orang yang shidik, orang yang jujur, maka
sesuai dengan sabda Nabi tadi, kejujuran itu mengarahkan pada kebaikan dan akhirnya mengarahkan kepada surga. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.